Mbak Nina tuh. Mas Adi, silakan Mas Adi. Banyak kesamaan pagi ini antara mereka berdua, Mas Adi? Ya justru banyak yang aneh menurut saya. Aneh. Kenapa anehnya? Harusnya berkelahi itu. Harusnya berkelahi. Ini tidak mungkin memperebutkan ceruk pemilih yang sama. Jadi bagi saya kenapa ada kesamaan ya tentu pertama mungkin amunisi pertempurannya sudah hampir mentok dan Yang dimiliki oleh siapa? dua-duanya. Oh, dua-duanya. Nah yang kedua memang politik kita ini kan ada kalanya bersaing, saling berperang dan saling bertempur, dan ada kalanya juga saling berangkulan dan saling muji. Iya. Itu sangat biasa. Tapi momen sekarang kayak belum cocok untuk berangkulan. Nah yang kedua mungkin ini juga bagian dari strategi politik ya, karena attacking campaign, kampanye yang selalu menyerang satu sama yang lain, entah itu siapa yang memulai, entah Nggak kemakan entah gitu ya. Gerindra, entah itu Prabowo, entah itu Ganjar, itu tidak memantik simpati publik yang cukup luar biasa. Jadi tensi di mana saling berangkulan, di mana ada upaya-upaya membangun narasi bahwa politik itu adalah persahabatan, menghilangkan friksi-friksi, itu yang sebenarnya disukai oleh publik selama ini. Saya hakul yakin teman-teman pendukung Prabowo, teman-temannya Mas Ganjar sedang mengkapitalisasi betul bahwa agresivitas dan sikap ofensif menyerang satu sama yang lain itu justru kontraproduktif terhadap mereka ya. Oleh karena itu dalam strategi komunikasi politik ini harus dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan publik yang positif tentu saja. Yang kedua adalah kalau mau jujur itu adalah sebagai upaya untuk mendapatkan para pemilih Jokowi yang sebenarnya sejak awal diperebutkan oleh pendukungnya Prabowo dan pendukungnya Pak Ganjar. Dulu sebelum ada Gibran maju kan orang pasti berpikir sebenarnya pilihan politik Jokowi dan pendukungnya itu ke siapa? Lebih berat ke Prabowo kah atau lebih kepada Ganjar Pranowo? Harus diakui ketika PDIP, ketika Ganjar misalnya, bahasanya Bang Ciko, agak sedikit ngambek ketika Jokowi kelihatan mendukung Gibran menjadi pendukungnya Prabowo, itu kan dalam banyak hal membuat pemilih-pemilih Jokowi yang sangat rasional sebenarnya lebih ingin di tengah, lebih kepada Pak Prabowo Subianto. Ini bagian dari strategi komunikasi politik bahwa pendukungnya Pak Jokowi sekalipun tidak mendukung Ganjar, minimal tidak kemana-kemana dulu, larinya ke swing voter, ataupun mereka yang sangat mungkin iman politiknya hanya akan ditentukan di akhir sebelum dia menentukan pilihan politik. Mas Adi, boleh nggak saya mungkin kita membahas sesuatu ya yang memang sebetulnya angkanya ini masih cukup fantastis besar atau tidak, Mas? Bisa nggak share kepada publik, kepada pemirsa pagi ini? Memang ceruknya ini besar ya, memperebutkan suara Jokowi, dukungan Jokowi. Kalau kita membaca variabel-variabel survei, hampir semua survei misalnya, termasuk survei yang kita lakukan, ditanya kepada publik, apakah Anda akan mengikuti selera politik atau dukungan politik Jokowi di 2024? Itu harus diakui, Mas, 40% mereka itu mempertimbangkan pilihan dan kecenderungan politik Jokowi. 40%. Ini yang sepertinya sedang dihitung betul. Kalau menyerang Jokowi secara agresif, ini tentu tidak baik ya. Suasana kebatinan pendukung Jokowi yang sebenarnya dia lebih rasional. Oleh karena itu saya memahami betul misalnya bagaimana suasana politik teman-teman PDIP dan pendukung Ganjar. Kalau terus-menerus ofensif, agresif, terbuka mendukung menyerang Pak Jokowi dalam banyak hal ini adalah kontraproduktif. Pertanyaannya sekarang yang menyerang Jokowi siapa? Sometimes dikatakan calon presidennya. Tapi di satu sisi juga ada beberapa kader-kader dari partai PDI Perjuangannya. Gitu. Iya, kalau mau jujur sebenarnya kan belakangan ini saling mengklaim paling Jokowi dan saling membantah siapa yang tidak paling Jokowi. Misalnya belakangan muncul narasi bahwa Prabowo itu dianggap bukan bagian dari replika politik Pak Jokowi. Misalnya soal belusukannya lebih mirip kepada Ganjar. Tapi kan dalam banyak hal kan kita tahu bahwa yang sering ditenteng oleh Pak Jokowi, kebersamaannya dengan Pak Jokowi adalah Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo. Ini saling klaim ini yang sepertinya sedang ingin diekspos kepada publik, terutama kepada mereka yang puas dengan kinerjanya Jokowi, kepada mereka yang akan mempertimbangkan dan mengikuti pilihan politik Jokowi sedang diperebutkan. Mas Adi, makanya tidak mengherankan kalau pasca debat khususnya banyak pendukungnya Jokowi yang kemudian terafiliasi sebagai pendukungnya Ganjar juga secara perlahan. Ini yang sedang ingin diusahakan betul oleh kubunya Bang Ciko dan Pak Ganjar supaya pendukungnya Pak Jokowi ini tidak hijrah dan migrasi besar-besaran kepada Pak Prabowo. Tapi Mas Adi melihat dengan taktik seperti ini masih bisa membuat ceruk Jokowi ini pindah ke PDIP atau memang sudah dikunci oleh Prabowo? Karena kan sudah ada Gibran di situ. Kalau mau jujur sebenarnya sejak awal pendukungnya Pak Jokowi kan terbelah, Pak. Ada yang ke Prabowo dan juga ada yang ke
Pak Ganjar itu tidak bisa dibantah. Ini kan sebenarnya untuk mengkapitalisasi kira-kira basis pemilihnya Jokowi nanti mayoritas itu lebih kemana? Kepada Prabowo kah atau kepada Ganjar kah? Strategi ini yang sepertinya silent betul sedang dimainkan. Ini kan soal bagaimana treatmentnya terhadap Pak Jokowi. Oleh karena itu ya, kalau kita membaca narasi-narasi politiknya teman-teman PDIP belakangan bahwa ya Ganjarlah yang sebenarnya paling Jokowi. Bahwa Ganjar maju itu adalah tidak lepas dari endorsement yang diberikan oleh Pak Jokowi. Tapi pendukungnya Pak Prabowo nggak begitu. Lo lihat dong, ada Mas Gibran di situ, nggak mungkin. Itulah kemudian Mas Adi, ini perlu juga nanti diklarifikasi oleh Mas Ciko. Sebetulnya mereka itu merasa Ganjarlah Pak Jokowi, tapi terbentur juga oleh pasangan Prabowo yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Dikunci tadi anaknya Pak Jokowi ada di Prabowo. Karena begini Mas, banyak masyarakat kita yang tidak terlampau engage, tidak terlampau mengikuti day-to-day perkembangan politik. Banyak yang masih memperkirakan bahwa Jokowi itu tetap PDIP dan tetap menjadi bagian dari Ganjar Pranowo. Orang itu banyak yang nggak tahu bahwa Pak Jokowi itu iman politiknya sudah pisah dengan PDIP dengan Pak Ganjar. Ini yang sepertinya ingin dikaburkan betul pada level masyarakat yang nggak tahu apa-apa. Jangan dikira masyarakat kita itu seperti kita, ngerti politik, ngerti misalnya konflik di level internal, selera politiknya sudah beda antara Jokowi dengan Ganjar. Itu nggak semua orang begitu. Masyarakat kita masih anggap ini masih di PDIP. Sudah berbeda gitu tadi dikatakan. Itu masih bisa diperdebatkan lah. Saya yakin, kami yakin bahwa itu bukan apa itu adanya ya. Jadi pada prinsipnya gini, kalau kita bicara apakah memang sudah ke Pak Prabowo, ya kan pendukung Jokowi ini seharusnya Pak Prabowo di dalam survei ya kan real kita nggak usah pemilu lagi. Pendukung Pak Prabowo itu 40 sekian %, pendukung Pak Jokowi juga sekian persen. Harusnya udah 90% kalau memang udah betul-betul di sana. Ya kan? Kemarin udah ada pemilu sebelum-sebelumnya. Ini tapi masih di bawah 50%. Iya, bahkan ada yang 30-an juga ya kan, tidak kan sangat bervariatif. Nah, ini satu. Yang kedua adalah masyarakat kita harus melihat juga bahwa apakah hanya sekedar endorsement atau garis keturunan seperti Gibran maju. Masyarakat kan juga cerdas, cukup bisa melihat yang mereka lihat adalah sosoknya. Apakah sosoknya sama? Seperti tadi saya ceritakan bahwa Pak Jokowi ini kan berangkat dari bawah, orang miskin tinggal di pinggiran sungai, ya kan, berjuang sampai ke atas. Gibran ini kan anak pengusaha mebel sukses, kemudian menjadi anak presiden. Tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Ini jadi ini bukan enggak, tidak selalu begitu. Orang akan melihat sosoknya. Ya, orang ada sebagian yang murni hanya melihat itu, oh ini penerusnya nih anaknya gitu, atau Pak Jokowi sepertinya mendukung Pak Prabowo, kita dukung Pak Prabowo. Tapi saya yakin juga masyarakat yang rasional, yang cerdas akan juga melihat, tapi kok nggak sama ya sosoknya gitu. Nanti ada perubahan lagi, bisa aja begitu ya. Kita ingin justru kalau kita bicara strategi kampanye, ya itu juga masyarakat yang ingin kita ambil suaranya. Bagaimana Anda menjawab? Nggak fair dong kalau misalnya Anda membelah, ini bapak, saya mau ke bapaknya, tapi saya tidak ke anaknya. Saya rasa itu fair ya. Ini tahun 2023 kita bicara soal meritokrasi ya. Kita bicara soal merit di atas segalanya, di atas nepotisme, di atas kolusi dan lain-lain ya. Tidak everything nggak selalu goes without saying. Kalau ini anaknya pasti dia bisa meneruskan ya. Banyak juga bapaknya orang baik, anaknya jadi penjahat, bapaknya orang jahat, anaknya jadi orang baik. Ya gitu kan kita bisa. Tapi ini secara ekstrim. Tapi juga kesuksesan orang kan juga kita bisa lihat. Ada orang-orang kaya yang anaknya ya mediocre aja atau biasa-biasa aja, itu juga banyak. Nah ini yang jadi melihat sosoknya juga ya Pak? Iya dong, sosoknya, kesamaan sosok itu yang lebih sama kan kita harus bisa lihat bahwa Ganjar justru jujur lah, lebih sama lah. Oke deh, gitu. Bang Habib, pendapat Anda Bang Habib? Tahan dulu tapi Bang Habib lagi saya berikutnya. Sama kami ini Bang Habib.